Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelajar yang tidak biasa atau pembelajaran dengan kebutuhan khusus. Tapi, sebelum kami memulai presentase kami ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 7 itu ada Gratia Adisti dengan NPM 19900057 dan saya sendiri, Cynthia Romauli Samosir dengan NPM 19900059. Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelajar yang tidak biasa yang dimulai dari eksepsional. Eksepsional adalah pelajar dengan kebutuhan khusus yang memiliki gangguan atau ketidakmampuan dan yang memiliki bakat. Di materi kali ini, kita akan mendiskusikan kedua jenis anak-anak yang luar biasa ini, tetapi akan lebih fokus pada anak yang memiliki kebutuhan khusus atau yang memiliki kekurangan. Dulu, istilah ketidakmampuan atau disability dan cacat atau handicap dapat dipakai secara bersama-sama, tapi sekarang istilah itu dibedakan. Disability adalah keterbatasan fungsi yang membatasi kemampuan seseorang, sedangkan cacat atau handicap adalah kondisi yang dinisbahkan pada seseorang yang menderita ketidakmampuan tersebut. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh masyarakat, lingkungan fisik, atau sikap orang itu sendiri. Baiklah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu siapakah anak yang menderita ketidakmampuan itu. Kita akan mengelompokkan ketidakmampuan dan gangguan atau disorder sebagai berikut. Yang pertama, gangguan indera. Gangguan indera ini mencakup gangguan atau kerusakan penglihatan dan pendengaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gangguan penglihatan. Beberapa murid mengalami problem penglihatan atau visual yang masih belum diperbaiki. Jika kita melihat murid sering memicingkan mata, membaca buku dari jarak yang dekat, sering mengucek-ngucek mata, dan sering mengeluh karena pandangannya kabur atau suram, maka kita boleh menyarankan mereka untuk memeriksakan diri mereka ke dokter spesialis mata. Setelah mereka memeriksakan diri ke dokter spesialis mata, sebagian dari mereka akan diminta menggunakan kacamata. Dan sebagiannya lagi ada yang akan menderita gangguan visual serius dan dikategorikan rusak penglihatannya. Nah, yang menderita gangguan visual serius ini dinamakan low vision atau murid yang buta. Anak-anak yang menderita low vision punya jarak pandang antara 20/70 dan 20/200 apabila dibantu lensa korektif. Anak low vision dapat membaca buku dengan huruf besar-besar atau dengan bantuan kaca pembesar. Anak yang buta secara edukasional atau educationally blind tidak bisa menggunakan penglihatan mereka untuk belajar dan harus menggunakan pendengaran dan sentuhan untuk belajar. Salah satu tugas penting untuk mengajar anak yang menderita gangguan atau kerusakan penglihatan adalah dengan menentukan modalitas seperti sentuhan atau pendengaran yang dengan hal tersebut murid dapat belajar dengan baik. Contohnya itu, ketika guru mengetahui muridnya mengalami gangguan penglihatan, maka guru lebih baik menyuruh anak tersebut duduk di bangku paling depan. Selanjutnya yaitu gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat menyulitkan proses belajar anak. Anak yang tuli secara lahir atau menderita tuli saat masih anak-anak biasanya lemah dalam kemampuan berbicara dan bahasanya. Di dalam kelas, mungkin anak seperti ini sulit terdeteksi, tetapi kita dapat mengetahui ciri-cirinya, yaitu yang pertama,
anak sering menempelkan telinganya ke speaker. Kedua, sering meminta pengulangan penjelasan. Ketiga, tidak mengikuti perintah. 4. Sering mengeluh sakit telinga, dingin, dan alergi. Maka ketika mereka sudah mengutarakan apa yang mereka rasakan, kita sebagai guru meminta mereka untuk memeriksakan diri ke ahli THT. Banyak anak yang memiliki masalah pendengaran mendapatkan pengajaran tambahan di luar kelas. Pendekatan pendidikan untuk membantu anak yang punya masalah pendengaran terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, pendekatan oral. Pendekatan oral menggunakan metode membaca gerak bibir, speech reading, atau menggunakan alat visual untuk mengajar membaca, dan sejenisnya. Yang kedua, pendekatan manual. Pendekatan manual adalah menggunakan bahasa isyarat dan mengeja jari atau finger spelling. Bahasa isyarat ini merupakan sistem gerakan tangan yang melambangkan kata. Pengejaan jari atau finger spelling adalah mengeja setiap kata dengan menandai setiap huruf dari satu kata. Pendekatan oral dan manual ini dipakai bersama untuk mengajar murid yang mengalami gangguan pendengaran. Selanjutnya yaitu gangguan fisik. Gangguan fisik anak antara lain adalah gangguan ortopedik, seperti gangguan karena cedera di otak atau cerebral palsy dan gangguan kejang-kejang atau seizure. Banyak anak yang mengalami gangguan fisik ini membutuhkan pendidikan khusus dan pelayanan khusus, seperti transportasi, terapi fisik, pelayanan kesehatan sekolah, dan pelayanan psikologi khusus. Kita akan bahas gangguan fisik pada anak satu persatu. Yang pertama itu ada gangguan ortopedik. Gangguan ortopedik ini biasanya berupa keterbatasan gerak atau kurang mampunya mengontrol gerak karena ada masalah di otot, tulang, atau sendi. Gangguan ortopedik bisa disebabkan oleh problem prenatal atau sewaktu dalam kandungan, atau juga bisa disebabkan oleh perinatal menjelang atau sesudah kelahiran, atau juga karena penyakit dan kecelakaan saat anak-anak. Dengan bantuan alat adaptif dan teknologi pengobatan, banyak anak yang menderita gangguan ortopedik bisa berfungsi normal di kelas. Nah, dalam gangguan ortopedik ada 2 macam gangguan yang umumnya paling menonjol dalam gangguan tersebut. Yang pertama itu gangguan karena cedera di otak atau cerebral palsy, di mana gangguan ini berupa lemahnya koordinasi otot, tubuh lemah dan goyah atau shaking, atau bicaranya tidak jelas. Penyebab umum dari cerebral palsy adalah kekurangan oksigen saat kelahiran. Dalam jenis cerebral palsy yang paling umum disebut spastik, di mana otot anak menjadi kaku dan sulit digerakkan. Otot yang kaku sering membuat posisi anggota badan menjadi tidak normal. Dan tipe lain dari cerebral palsy ini adalah ataksia, di mana otot anak menjadi kaku pada satu waktu lalu kendur pada waktu yang lain sehingga gerakan anak menjadi aneh dan lucu. Gangguan ortopedik yang kedua yaitu gangguan kejang-kejang atau seizure. Jenis yang paling kerap dijumpai adalah epilepsi, di mana gangguan saraf yang biasanya ditandai dengan serangan terhadap sensori motorik atau kejang-kejang. Epilepsi ini muncul dalam beberapa bentuk berbeda, dan bentuk yang paling umumnya itu dinamakan absent seizures. Anak mengalami kejang-kejang dalam durasi singkat, kurang dari 30 detik, tetapi bisa terjadi beberapa kali sampai 100 kali dalam sehari. Sering kali kemunculannya sangat singkat atau kadang-kadang ditandai dengan gerakan tertentu seperti mengangkat alis mata. Nah, dalam bentuk epilepsi yang lain disebut tonik-klonik, di mana anak akan kehilangan kesadarannya dan menjadi kaku
gemetar, dan bertingkah aneh. Bila parah, tonik-klonik bisa berlangsung selama 3-4 menit. Anak yang mengalami epilepsi biasanya dirawat dengan obat anti kejang yang efektif mengurangi gejala tapi tidak menghilangkan penyakitnya. Jika tidak sedang kambuh, penderita gangguan ini berperilaku normal. Anak yang memiliki ketidakmampuan selanjutnya yaitu anak yang memiliki retardasi mental. Apa itu retardasi mental? Retardasi mental adalah kondisi sebelum anak berusia 18 tahun yang ditandai dengan rendahnya kecerdasan, di mana biasanya IQ-nya itu di bawah 70 dan juga sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Ciri utama retardasi mental adalah lemahnya fungsi intelektual. Sebelum muncul tes formal untuk menilai kecerdasan, anak dengan retardasi mental dianggap sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya dan juga tidak bisa merawat dirinya sendiri. Ketika muncul tes formal tersebut, nilai tes kecerdasan dipakai untuk menunjukkan seberapa parahkah retardasi seseorang. Selain intelijensinya rendah, anak dengan retardasi mental juga sulit menyesuaikan diri dan susah berkembang. Keterampilan adaptif antara lain adalah keahlian memperhatikan dan merawat diri sendiri, juga mengemban tanggung jawab sosial seperti berpakaian, buang air, makan, mengontrol diri, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Penyebab retardasi mental adalah faktor genetik dan kerusakan otak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Bentuk umum dari faktor genetik ini yang pertama yaitu adalah Down syndrome yang ditransmisikan atau diwariskan secara genetik. Anak dengan Down syndrome ini mempunyai kromosom lebih, di mana kromosom kita itu pada umumnya memiliki 47. Wajahnya bulat, tengkoraknya datar, ada kelebihan lipatan kulit di atas alis, lidahnya panjang, kakinya pendek, dan retardasi kemampuan motor dan mental. Bentuk dari faktor genetik yang kedua yaitu Fragile X syndrome adalah sindrom diwariskan secara genetik melalui kromosom X yang tidak normal, menyebabkan retardasi mental ringan sampai berat. Pada umumnya, pria lebih banyak masuk dalam kategori berat ketimbang wanita. Ciri-ciri anak penderita sindrom Fragile X ini adalah wajahnya memanjang, rahang menonjol, telinga panjang, hidung pesek, dan koordinasi tubuh yang buruk. Retardasi mental yang kedua yaitu kerusakan otak. Kerusakan otak dapat diakibatkan oleh bermacam-macam infeksi atau karena faktor lingkungan dari luar. Infeksi pada ibu hamil seperti rubella, sifilis, herpes, dan AIDS dapat menyebabkan retardasi pada diri anak. Anak yang menderita ketidakmampuan selanjutnya yaitu anak yang memiliki gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa adalah masalah dalam berbicara, seperti gangguan artikulasi, gangguan suara, dan gangguan kefasihan bicara. Dan gangguan lainnya yaitu problem bahasa, seperti sulit menerima informasi dan mengekspresikan bahasa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi adalah problem dalam pengucapan suara secara benar. Artikulasi pada anak usia 6 atau 7 tahun tidak selalu bebas dari kesalahan, tetapi pada usia 8 semestinya artikulasi mereka sudah tidak salah lagi. Maksudnya ketika anak berusia 6 atau 7 tahun, kita masih bisa memaklumi artikulasi mereka yang salah. Tetapi ketika mereka berumur 8 tahun, artikulasi mereka itu harusnya sudah tepat dan benar. Anak yang menderita gangguan artikulasi ini sulit berkomunikasi dengan teman atau guru mereka dan merasa malu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya anak enggan bertanya, tidak mau berdiskusi, atau berkomunikasi dengan temannya. Masalah artikulasi ini bisa diperbaiki dengan terapi berbicara, tetapi dibutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.
Gangguan selanjutnya yaitu gangguan suara. Gangguan suara tampak dalam ucapan yang tidak jelas, keras, terlalu kencang, tinggi, atau terlalu rendah. Suara anak-anak yang berbibir sumbing biasanya sulit dimengerti. Jika seorang anak berbicara dengan cara yang sulit dipahami, maka mintalah agar anak itu dibawa ke spesialis terapi bicara. Selanjutnya, gangguan kefasihan. Gangguan kefasihan atau kelancaran bicara biasanya dinamakan gagap. Kondisi ini terjadi ketika ucapan anak terbata-bata, jeda panjang, atau berulang-ulang. Kecemasan yang dirasakan anak karena gagap biasanya membuat kondisi mereka bertambah parah. Nah, anak yang memiliki gangguan ini dianjurkan untuk dibawa ke ahli terapi bicara. Gangguan selanjutnya yaitu gangguan bahasa. Gangguan bahasa adalah kerusakan signifikan dalam bahasa reseptif atau bahasa ekspresif anak. Apa itu gangguan bahasa reseptif dan gangguan bahasa ekspresif? Gangguan bahasa reseptif adalah penerimaan dan pemahaman atas bahasa. Anak yang menderita gangguan bahasa reseptif akan sulit untuk menerima informasi. Informasi ini memang mereka terima, tetapi otak mereka akan sulit untuk memprosesnya secara efektif, yang menyebabkan anak kelihatan cuek atau bengong saja saat informasi itu diberikan. Setelah pesan diterima dan diinterpretasikan, otak perlu menyusun respon. Nah, selanjutnya yaitu bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif ini berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan pikiran dan berkomunikasi dengan orang lain. Beberapa anak bisa dengan mudah memahami apa yang diucapkan orang lain. Namun, ada dari mereka yang kesulitan untuk memberikan tanggapan atau mengekspresikan pendapatnya. Problem dalam pembicaraan ini adalah gangguan bahasa yang umum terjadi. Ciri-ciri anak yang menderita gangguan bahasa ekspresif ini, yang pertama yaitu mereka mungkin tampak malu dan menarik diri dan punya problem dalam berinteraksi secara sosial. Yang kedua, mereka menunda memberi jawaban. Ketiga, mereka kesulitan menemukan kata yang tepat. Keempat, pemikiran mereka mungkin ruwet dan tidak tertata sehingga memusingkan pendengarnya. Yang kelima, mereka menghilangkan bagian integral dari suatu kalimat atau informasi yang dibutuhkan untuk pemahaman. Gangguan bahasa dapat menyebabkan problem dalam belajar serius. Perawatan oleh ahli terapi bahasa biasanya bisa memperbaiki gangguan bahasa si anak. Namun, masalah ini biasanya tidak bisa hilang sama sekali. Gangguan bahasa ini mencakup 3 kesulitan. Yang pertama, kesulitan menyusun pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diharapkan. Kedua, kesulitan memahami dan mengikuti perintah lisan. Ketiga, kesulitan untuk percakapan, terutama ketika percakapan itu berlangsung cepat dan kompleks. Selanjutnya yaitu ketidakmampuan belajar atau learning disability. Berdasarkan definisinya, anak yang menderita gangguan belajar yang pertama, punya kecerdasan normal atau di atas normal. Yang kedua, kesulitan dalam setidaknya satu mata pelajaran atau biasanya beberapa mata pelajaran. Ketiga, tidak memiliki problem atau gangguan lain seperti retardasi mental yang menyebabkan kesulitan tersebut. Konsep umum gangguan atau ketidakmampuan belajar mencakup problem dalam kemampuan mendengar, berkonsentrasi, berbicara, berpikir, memori, membaca, menulis, dan mengeja atau keterampilan sosial. Beberapa area akademik yang paling umum menjadi masalah bagi anak dengan ketidakmampuan belajar adalah pelajaran membaca, bahasa tulis, dan matematika. Bidang paling umum lainnya juga yang menyulitkan anak dengan gangguan belajar adalah aktivitas membaca, terutama keterampilan fonologis yang menyangkut cara memahami bagaimana suara dan huruf membentuk suatu kata. Disleksia adalah kerusakan parah dalam kemampuan untuk membaca dan mengeja. Pada awal sejarah diagnosis ketidakmampuan dalam belajar, kesulitan dalam pelajaran berhitung tidak banyak diberi perhatian, tetapi kini diakui bahwa gangguan belajar juga bisa terjadi di bidang matematika. Murid dengan gangguan belajar di bidang matematika dapat membuat banyak kesalahan dalam berhitung atau menggunakan cara yang tidak efisien untuk memecahkan soal-soal matematika.
Kebanyakan masalah ketidakmampuan belajar ini bertahan lama, bahkan seumur hidup, dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki masalah dalam belajar. Anak yang menderita ketidakmampuan selanjutnya yaitu anak yang memiliki Attention Deficit Hyperactive Disorder. Contoh kasusnya itu seperti ini. Ada seorang murid bernama Matthew yang memiliki Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dia itu memiliki tanda-tanda yang sangat kental dengan ADHD ini, di mana ia sulit memperhatikan instruksi guru, mudah beralih perhatiannya, tidak bisa duduk diam, tulisan tangannya juga kacau. Ibunya menyebut sebagai anak yang sangat usil. Nah, apa itu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD? ADHD adalah bentuk ketidakmampuan anak yang ciri-cirinya antara lain yang pertama kurang perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Seperti contoh kita yang pertama tadi. Anak yang kurang perhatian itu atau inaktif itu seperti apa? Anak yang kurang perhatian itu seperti ia sulit berkonsentrasi pada satu hal dan mungkin cepat bosan mengerjakan tugas. Lalu anak hiperaktif itu menunjukkan level aktivitas fisik yang tinggi, hampir selalu bergerak terus tidak mau diam. Anak yang impulsif pula sulit mengendalikan reaksinya dan gampang bertindak tanpa berpikir panjang. Tanda-tanda ADHD dapat muncul sejak mereka usia prasekolah, di mana orang tua dan guru sewaktu mereka ada di usia prasekolah atau dalam kelompok bermain atau juga di taman kanak-kanak mungkin mengetahui bahwa ada anak yang sangat aktif dan konsentrasinya kurang. Ketika orang tua atau guru melihat hal tersebut, mungkin mereka akan mengatakan anak itu tidak bisa diam, tidak bisa duduk sedetik saja, atau kelihatannya tidak pernah mendengarkan orang bicara. Nah, banyak anak dengan ADHD memang sulit diatur, dan mereka itu kurang toleransi terhadap rasa frustasi dan punya masalah dalam berhubungan dengan teman sebayanya. Karakteristik umum lainnya adalah ketidakdewasaan dan dekil. Anak yang memiliki ketidakmampuan selanjutnya yaitu anak yang memiliki gangguan perilaku dan emosional. Kebanyakan anak pernah mengalami gangguan emosional pada satu waktu tertentu pada masa sekolah. Hanya ada sedikit murid yang punya problem serius dan bertahan lama yang diklasifikasikan sebagai gangguan emosional dan perilaku. Apa itu gangguan perilaku dan emosional? Nah, gangguan perilaku dan emosional itu terdiri dari problem serius dan terus-menerus yang berkaitan dengan hubungan, agresi, depresi, ketakutan yang berkaitan dengan persoalan pribadi atau sekolah, dan juga yang berhubungan dengan karakteristik sosio-emosional yang tidak tepat. Ada bermacam-macam istilah untuk mendeskripsikan gangguan emosional dan perilaku, antara lain emotional disturbances, behavior disorders, dan maladjusted children. Istilah serious emotional disturbance atau SED baru-baru ini dipakai untuk mendeskripsikan anak dengan tipe problem yang membutuhkan pembelajaran tersendiri. Akan tetapi, para pengkritik mengatakan bahwa definisi kategori ini tidak jelas. Dalam gangguan perilaku emosional ada yang namanya perilaku agresif di luar kontrol, di mana beberapa anak-anak yang digolongkan memiliki gangguan emosional serius dan melakukan tindakan yang mengganggu, agresif, membangkang, atau membahayakan. Biasanya akan dikeluarkan dari sekolah. Perilaku seperti ini lebih banyak terjadi dalam diri anak laki-laki ketimbang anak perempuan, dan kebanyakan dari keluarga kelas menengah ke bawah. Anak yang mengalami gangguan emosional serius lebih mungkin diklasifikasikan sebagai punya problem dalam berhubungan pada masa sekolah menengah. Akan tetapi, mayoritas anak semacam ini mulai menunjukkan tanda-tanda problem emosionalnya pada saat mereka duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Dalam gangguan perilaku dan emosional juga ada membahas tentang depresi, kecemasan, dan juga ketakutan, di mana beberapa anak memendam masalah emosional mereka, seperti depresi, kecemasan, dan ketakutan mereka yang menjadi makin hebat dan menetap sehingga kemampuan mereka dalam belajar makin menurun.
Semua anak merasa tertekan dari waktu ke waktu, tetapi kebanyakan bisa mengatasi masalah emosional dan mood atau suasana hati negatif ini dalam beberapa jam atau beberapa hari. Tetapi ada juga anak-anak yang tidak bisa mengatasi mood negatifnya dan lebih serius dan juga bertahan lama. Depresi adalah jenis gangguan mood di mana pengidapnya merasa dirinya tak berharga sama sekali, percaya bahwa keadaan tidak akan pernah membaik dan tampak lesu dan tidak bersemangat dalam jangka waktu yang lama. Apabila anak terus menunjukkan tanda-tanda seperti ini selama 2 minggu atau lebih, mereka mungkin sedang depresi, di mana nafsu makannya berkurang dan susah tidur juga menyebabkan depresi. Depresi ini mungkin lebih muncul pada usia remaja ketimbang anak-anak dan lebih banyak terjadi pada diri anak perempuan daripada anak laki-laki. Selanjutnya, nama saya Gratia Adisti, NPM 199000057. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi isu pendidikan yang berkaitan dengan anak yang menderita ketidakmampuan. Yang pertama itu ada aspek hukum. Pada pertengahan 1960 sampai 1970-an, anggota Dewan Perwakilan, Pengadilan Federal, dan Kongres Amerika Serikat mengakui hak-hak yang menderita gangguan untuk mendapatkan pendidikan khusus. Sebelum masa itu, banyak anak penderita ketidakmampuan tidak diperbolehkan masuk sekolah atau tidak dilayani dengan semestinya. Sehingga pada tahun 1975, Kongres mengesahkan Public Law 94-142 Education for All Handicapped Children Act yang mensyaratkan agar semua murid dengan ketidakmampuan ini diberi pendidikan yang tepat dan gratis. Undang-undang ini juga menetapkan keharusan penyediaan dana untuk membantu mengimplementasikan pendidikan. Individual with Disabilities Education Act atau IDEA pada 1990, Public Law 94-142 diganti menjadi Individual with Disabilities Education Act atau IDEA. IDEA ini menetapkan mandate untuk pelayanan bagi semua anak yang memiliki ketidakmampuan. Nah, mandate ini mencakup evaluasi dan determinasi eligibilitas atau eligibility, pendidikan yang tepat, dan rancangan pendidikan yang disesuaikan dengan setiap anak atau Individual Education Plan, dan pendidikan dalam lingkungan yang tak terlampau ketat, education in the least restrictive environment. Yang kedua ada penempatan dan pelayanan. Anak penderita ketidakmampuan dapat ditempatkan di berbagai setting, dan serangkaian pelayanan dapat dipakai untuk meningkatkan pendidikan mereka. Penempatan anak dengan ketidakmampuan ini disusun dari tempat yang kurang restriktif sampai ke yang paling restriktif. Yang pertama ada kelas reguler dengan dukungan pengajaran tambahan di kelas reguler. Yang kedua ada sebagian waktu dihabiskan di ruang sumber daya. Yang ketiga ada penempatan full time dalam kelas pendidikan khusus. Dan yang keempat ada sekolah khusus atau instruksi rumah seperti rumah sakit dan sebagainya. Pelayanan untuk anak dapat disediakan oleh guru kelas reguler, guru sumber daya, guru pendidikan khusus, konsultan kolaboratif, profesional lain, atau tim interaktif. Yang ketiga, orang tua sebagai mitra pendidikan. Jadi bukan hanya guru saja yang diminta menjadi mitra pendidikan, namun orang tua juga diminta sebagai mitra pendidikan. Pendidik dan peneliti semakin mengakui pentingnya guru dan orang tua untuk bersama-sama membantu pembelajaran siswa yang menderita ketidakmampuan. Yang keempat ada teknologi. Ada dua tipe teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan anak penderita ketidakmampuan. Yang pertama ada teknologi instruksional. Teknologi instruksional berupa tipe hardware dan software dikombinasikan dengan metode pengajaran yang inovatif untuk mengakomodasikan kebutuhan belajar di kelas. Yang kedua ada teknologi bantuan. Teknologi bantuan berupa beraneka ragam perangkat dan pelayanan untuk membantu murid penderita ketidakmampuan bisa berkomunikasi di lingkungan mereka. Untuk teknologi instruksional bisa berupa video,
instruksi dengan bantuan komputer, atau program hipermedia yang kompleks di mana komputer digunakan untuk mengontrol display dari gambar dan suara yang disimpan di video. Nah, kalau untuk teknologi bantuan, contohnya alat bantu komunikasi, keyboard komputer alternatif, dan alat adaptasi lainnya untuk mencari peralatan seperti pendidik bisa menggunakan database komputer seperti device locator system. Selanjutnya ada anak-anak berbakat. Anak berbakat atau gifted punya kecerdasan di atas rata-rata. Biasanya IQ di atas 130 dan memiliki bakat unggul di beberapa bidang seperti seni, musik, matematika, dan bidang lainnya. Program untuk anak berbakat di sekolah biasanya didasarkan pada kecerdasan dan prestasi akademik. Namun, kriteria ini diperluas dengan memasukkan faktor-faktor seperti kreativitas dan komitmen. Selanjutnya ada karakteristik. Ada 3 karakteria yang menjadi ciri anak berbakat. Yang pertama ada dewasa lebih dini atau pre-society. Anak berbakat adalah anak yang dewasa sebelum waktunya, apabila diberi kesempatan untuk menggunakan bakat atau talenta mereka. Yang kedua, belajar menuruti kemauan mereka sendiri. Anak berbakat belajar secara berbeda dengan anak lain yang tak berbakat. Mereka akan membutuhkan banyak dukungan atau scaffolding dari orang dewasa. Yang ketiga ada semangat untuk menguasai. Anak yang berbakat tertarik untuk memahami bidang yang menjadi bakat mereka. Mereka memperlihatkan minat besar dan obsesif dan kemampuan fokus mereka. Selanjutnya ada mendidik anak berbakat. Anak berbakat yang tidak merasa tertantang dapat mengganggu, tidak naik kelas, dan kehilangan semangat untuk berprestasi. 4 opsi program untuk anak berbakat. Yang pertama ada kelas khusus. Secara historis, ini adalah cara yang umum untuk mendidik anak berbakat. Kelas khusus selama masa sekolah reguler dinamakan program pull out. Yang kedua ada akselerasi dan pengayaan di kelas reguler. Yang ketiga ada program mentor dan pelatihan. Beberapa pakar percaya cara ini adalah penting tetapi jarang dipakai untuk memotivasi, menantang, dan mendidik anak berbakat secara efektif. Dan yang keempat ada kerja. Studi dan program pelayanan masyarakat. Reformasi pendidikan telah melahirkan banyak strategi di kelas umum. Strategi yang dahulu merupakan program kelas khusus. Strategi ini antara lain penekanan pada pembelajaran berbasis problem, menyuruh anak melakukan proyek, menciptakan portofolio, dan berpikir kritis. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Kiranya teman-teman dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.